wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan orang tua kami di desa ini, tokoh-tokoh agama, masyarakat yang saya muliakan dan saya hormati, para BKM Masjid di Desa Mencirim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan memberikan taufik dan inayah kepada beliau dan istiqomah kepada mereka semua para BKM agar makin memajukan masjid-masjid yang ada di desa ini. Dan itu juga yang saya muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Sugeng Suheri, Bapak Ketua Forum Silaturahmi Masjid Mushola Desa Mencirim, Bapak Al-Ustaz Muhammad Hendro SPDI, dan BKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Noansa. Dan yang saya banggakan adalah hadirin semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ini suatu hal yang termasuk luar biasa. Bisa setiap minggu itu macam tabligh akbar. 29 desa, 29 masjid dan mushola di Desa Mencirim ini. Ini sangat luar biasa. Ini salah satu pemicu bangkitnya Islam di desa ini. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang istiqomah. Tapi untuk istiqomah ini berat, Pak. Kenapa? Nanti kalau udah ramai ini, Pak, ada nanti penyusup tuh, Pak. Kalau udah ramai ini, Pak, banyak nanti kompor-kompor yang buat pecah. Jangan mau dengar, Pak. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan, oh masjid itu begini, masjid itu begini, masjid itu, jangan mau dengar. Saksikanlah bahwasanya dia itu adalah penyusup atau bayaran orang-orang yang mengusuri agama Allah. Takbir. Jangan mau didengar, Pak. Insyaallah. Biarkan aja, tandai orangnya udah. Jangan. Gak bisa. Nasihatin lah beda. Gak mempan ya udah kita kacau sedikit. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tetap berlangsung di Desa Mencirim ini, masjidnya makmur, majlis taklimnya makmur, maka keberkahan Allah akan dilimpahkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila suatu kampung, suatu negeri penduduknya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan Allah bukakan juga pintu keberkahan dari bumi. Amin. Walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau kita ini dusta, ingkar terhadap Allah, sepele terhadap Allah, panggilan Allah kita abaikan, sombong kita, ketika Allah memanggil melalui muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sombong di atas panggilan Allah, tak mau datang, nah siap-siaplah Allah akan siksa kita dengan siksaan yang pedih di akhirat, di dunia juga melarat. Jangan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, anta turidu wa ana urid. Wahai hambaku, kalian punya keinginan dan aku juga punya keinginan.
wala yakunu illa ma urid. Tidak akan terjadi keinginan itu kecuali hanya keinginan aku, kata Allah. Wa in salamtani fima uridu sa'utika fima turid. Jika kalian menyempurnakan atau melaksanakan apa yang aku inginkan, pasti akan aku beri apa yang kalian inginkan. Wa in taja'tani fima uridu sa'ubtituka fima turid wa la yakunu illa ma urid. Jika kalian menyepelekan apa yang aku inginkan, maka akan aku buat kalian capek dengan apa yang kalian inginkan, dan tidak akan terjadi keinginan itu kecuali hanya keinginan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada keinginan-keinginan kita terkabul, perbaiki diri. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah datang. Jika tidak, capek kita. Udah capek-capek ngumpul uang, tahu-tahu hilang. Udah capek-capek ngumpul uang di kereta, dicuri orang kereta. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya hina yusbi asra wa hina yumsi asra adrakathu syafa'atahu yawm al-qiyamah. Siapa yang berselawat kepadaku di pagi harinya 10 kali, di sore harinya 10 kali, maka aku pastikan dia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Amin. Nah, ini ijazah untuk bapak-bapak semua. Bacakanlah setiap pagi dan sore minimal selawat itu 10 kali. Semoga kita semua nanti diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dikatakan bertakwa kalau kita ini tidak memperjuangkan agama ini. Maka sebagai wujud kita cinta kepada Rasulullah SAW, sebagai wujud kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanjutkan tugas-tugas baginda Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam ini, memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun rasanya pahit, walaupun resiko-resikonya berat. Menyampaikan kebenaran itu resikonya, kalau kita katakan kebenaran itu kepada atasan kita, kepada bos kita, bisa jadi kita dipecat, lambat naik pangkat, tak dapat jabatan. Bahkan resiko-resiko kalau menegakkan kebenaran adalah mati jemaah dengan Allah SWT. Kalau kita perhatikan para nabi dan rasul, banyak di antara mereka itu ingin dikejar-kejar dan dibunuh. Akibat apa? Karena menegakkan kebenaran, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah resiko. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man sakata 'anil haqq syaitanu akhras wa man natika bil batil syaitanu batil. Siapa yang diam dari kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Dan siapa yang berbicara dengan kebatilan, maka dia itu adalah setan yang batil. Bawa dibilang setan kita, pasti nggak mau. Maka dari itu apabila ada hal-hal yang menyeleweng, harus kita tegakkan, harus kita tegur, kita nasihati jemaah dengan Allah SWT. Meskipun dia atasan-atasan kita, jemaah dengan Allah SWT. Jangan takut dipecat, jangan takut. Kalau aku dipecat nanti, gimana anak istriku makan apa? Sehingga apa saja yang diperintahkan, dia bilang, iya. Padahal ada orang ngertinya, tapi tidak senangkan ini. Inilah banyak terjadi sekarang jemaah dengan Allah SWT. Karena jemaah dengan Allah SWT, Nabi SAW pernah mengatakan, la yahkiran ahadukum nafsahu. Janganlah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Lalu para sahabat bertanya, kaifa yahkir ahaduna anfusahu? Bagaimana seorang di antara kami ini bisa menghinakan dirinya? Lalu Rasul mengatakan, yara amran lillahi maqalun thumma lam yuqala fihi. Dia melihat sesuatu yang melanggar daripada aturan-aturan Allah,
namun dia tidak mau menegurnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada dia nanti pada hari kiamat, "Ma mana'aka?" Apa yang menyebabkan engkau itu terhalang untuk menyampaikan kebenaran? Maka orang tersebut akan menjawab, "Khaswatun nas, aku takut kepada orang-orang. Wa iyaya kuntu akhsha, dan seharusnya aku inilah yang sepatutnya engkau takuti daripada orang-orang." Oke, sekarang kalau kita lihat jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara umat ini yang takut kepada orang, takut dipecat, takut tidak makan, sehingga tidak berani menegakkan kebenaran jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi mengatakan afdal jihad kalimatul haq ala sultan jair. Sebagus-bagus, seafdal-afdalnya jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar, yang hak kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik pemimpin dalam skala kecil ataupun pemimpin dalam skala besar. Kalau dia zalim, sampaikan kebenaran itu. Karena itulah seafdal-afdalnya jihad jamaah dengan Allah SWT. Kita menyampaikan kebenaran itu bukan kita benci dia, bukan. Kita menyampaikan kebenaran itu supaya dia selamat nanti di akhirat. Karena sayang kita sama dia. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas masalah surat At-Taubah ayat 38 39. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard, araditum bil hayatid dunya min al-akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa taghfiru yu'adhibukum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a. Wallahu 'ala kulli shay'in qadir." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apa yang menyebabkan kalian itu ketika dipanggil, diajak, diserukan untuk berjuang, untuk berangkat, berperang di jalan Allah, kalian lebih memilih tinggal di tempat kalian? Apakah kalian merasa puas dalam kehidupan dunia ini? Maka ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu, nikmat-nikmat kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat itu hanya sedikit. Jika kalian tidak mau berangkat, maka Allah akan azab kalian dengan azab yang pedih. Dan Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian, yang mana kalian tidak dapat memberikan mudarat terhadap kaum tersebut. Dan Allah Maha Kuasa atas segala ketetapannya. Jamaah dengan Allah SWT, ayat ini menjelaskan bahwasannya apabila nanti ada seruan-seruan jihad, ada seruan-seruan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berangkat. Kita harus berangkat. Ikut. Jangan kita pilih, udahlah aku tinggal aja, kalian aja itu. Maka orang seperti itu nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berangkat, tetap Allah akan pilih nanti dari kaum yang beriman untuk menggantikan kita. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini, kenapa kita lihat umat Islam ini tertekan? Jemaah Allah SWT. Ini diakibatkan umat Islam ini tidak berani berjihad di jalan Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufuqin, kama tada'a lakalatu ala fas'atiha." Hampir saja bangsa-bangsa dari segala penjuru merebutkan kalian bagaikan makanan yang direbutkan di atas talam. Kalau makanan itu direbutkan untuk dihabisi, jemaah Allah SWT.
Kita pun juga umat Islam ini direbuti untuk dihabisi juga dengan Allah SWT. Kita lihat di Jazirah Arab, umat Islam direbuti sama Israel, sama Amerika. Ya, untuk apa? Dihabisi. Di Palestina umat Islam dihabisi, Irak dihabisi, Suriah dihabisi, Afghanistan. Mereka berusaha untuk menghabisinya. Cuma Allah tetap memenangkan para tabibat. Begitu juga umat Islam di Uighur, Cina dihabisi, di Rohingya, Myanmar dihabisi, di India. Kemarin kita lihat videonya, dipukulin, mau dihabisi juga. Dan mereka sangat ingin di Indonesia juga dihabisi. Tetapi karena umat Islam di Indonesia ini masih kuat, maka harus dilemahkan dulu. Dilemahkan dari hukum, politik, ekonomi, baru nanti terakhir fisik kita dibangun oleh Allah. Jadi bagaimana supaya hukum tidak berpihak kepada Islam, biar politik tidak berpihak dengan Islam, ekonomi umat Islam hancur semua, baru nanti fisiknya tidak dibangun oleh Allah. Amin kita kirimnya ya Allah ya Rasulullah. Apakah ketika itu jumlah kami itu sedikit ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'an ka ghutha'is sayl. Kalian ketika itu jumlahnya banyak, akan tetapi kalian itu bagaikan buih yang terombang-ambing. Buih itu jumlahnya sangat banyak, tidak bisa terhitung di laut. Tetapi tak ada kekuatan. Di mana angin berhembus, di situ dia terhempas. Begitulah keadaan umat. Walaupun banyak tapi tak ada kekuatan. Wa yantazi'ul mahabata min qulubi aduwikum wa yaj'al fi qulubikum al-wahan. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian, dan Allah menjadikan wahan di dalam hati kalian. Wa ma wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbul hayati wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta kehidupan, takut mati jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi sekarang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak berani berjuang untuk agama. Kenapa? Cinta dunia, takut mati. Tak berani menyampaikan yang hak kepada atasan-atasannya yang menyeleweng. Kenapa? Cinta dunia, takut mati. Nanti kalau aku sampaikan aku dipecat, anak istriku makan apa? Ada lagi pernyataan kita sering dengar, aku sebenarnya ingin berjihad, cuma nanti kalau aku mati, kayak mana nasib anak istriku? Oh itu pula dipikirkan ya. Seolah-olah dia yang beri rezeki. Padahal yang beri rezeki siapa? Allah SWT. Dia hanya sebab saja. Dahulu para sahabat Nabi apabila sudah ada seruan jihad, mereka tak pikir lagi anak istri, langsung berangkat. Mereka sudah titipkan anak istri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak istri mereka orang-orang yang soleh. Allah beri rezeki. Karena bukan kita yang beri rezeki. Kita ini hanya sebab. Rezeki itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rizqa la yatlubu al-'abdu kama yatlubuhu ajaluhu." Sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seorang hamba bagaikan maut mengejar dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kana aba'ukum," katakan kepada bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," anak-anak kalian, "wa azwajukum," istri-istri kalian, "wa ashiratukum," keluarga kalian, "wa amwalun iqtarabtumuha," hatta benda yang selama ini kalian kumpul-kumpul, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," perdagangan, bisnis yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, "tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha," tempat-tempat tinggal kalian yang kalian cintai, "ahabba ilaikum minallahi wa rasulih," apakah itu semua kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya? "Wa jihadin fi sabilihi," apakah itu semua lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah keputusan Allah hatta ya'ti Allah bi amri, hingga Allah mendatangkan ketentuan. Jamaah kepada Allah SWT. Itulah hati-hati kita, jangan sampai gara-gara kita cinta terhadap dunia tadi kita tak mau lagi berjihad di jalan Allah.
Padahal jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddath fihi nafsahu mata ala syubbatin nifaq." Siapa yang mati sedangkan dia belum pernah berperang di jalan Allah, dan dia belum pernah berbicara dalam dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka matinya dalam kelompok orang munafik. Kalau sudah munafik, azabnya innal munafiqina fid darki asfalin nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah di asfalin neraka, fakrain neraka. Mau jadi orang munafik? Maka itu siap berjihad, siap bela dalam Allah, siap menegakkan kebenaran. Takbir, takbir, takbir. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. وَأَيُّجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut jihad. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut jihad orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Dan demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Innama yasta'dhinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang minta izin untuk tidak ikut jihad yaitu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, hati mereka dalam keraguan. Wa hum fi raibihim yataraddadun, dan mereka dalam kebimbangan, dalam keraguan. Siapa itu? Orang-orang munafik. Maka hati-hati kalau ada seruan jihad kita tidak ikut jihad, padahal kita sehat, bukan orang yang sakit. Dikhawatirkan sekali 99% kita itu menjadi orang munafik. Maka apabila nanti ada komando dari Habibana Rizik Syihab atas musyawarah mereka, ya, kalau seandainya terjadilah kezaliman yang sangat fatal, sangat menzolimi umat Islam, apabila ada komando, jangan kita berpaling. Sami'na wa ata'na. Jangan kita takut mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian menyangka, jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki oleh Allah. Memang kalau kita lihat fisiknya mati, tapi sebenarnya mereka tidak mati. Mereka itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, dahulu seorang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Ya, namanya Masruq. Masruq bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud an hadhil ayat, tentang ayat ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pada saatnya al-dzalik, kami pernah bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab, arwahahum fi zawfil tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arsh. Arwah-arwah orang yang terbunuh di jalan Allah ini, mereka berada di dalam kantung, atau kalau bahasa kita tengkoloknya burung yang berwarna hijau yang memiliki sarang di arsy Allah Subhanahu wa taala. Tasbih minal jannah ila haitsu sya'at. Burung tersebut terbang dari surga kemana saja yang dia ingin. Tsumma ta'wi ila tilka qanadil. Kemudian burung tersebut balik lagi ke sangkarnya di arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pulang dari medan Uhud, Nabi SAW menghibur para keluarga syuhada Uhud
dan mengatakan lamma usiba ikhwanukum bil Uhud. Ya, saudara-saudara kalian yang terbunuh di perang Uhud, ja'alallahu arwahahum fi ghairi khudrin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan arwah-arwah mereka di dalam tenggoroknya burung yang warna hijau. Tarida min anharil jannah wa ta'kulu min thamariha. Thumma ta'wi ila qanadil min dhahabin mu'allaqatun fi jildil 'arsy. Burung tersebut terbang melintasi sungai-sungai di surga dan memakan buah-buahan dari surga. Dan kemudian dia kembali lagi ke sangkarnya. Sangkarnya terbuat dari emas yang tergantung di sisi bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi arwah orang yang terbunuh jalan Allah, mereka tidak di dalam alam barzah. Mereka tidak di dalam alam barzah, tapi di tenggoroknya burung yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sarang di arsy Allah. Jadi surga itu di bawahnya arsy Allah. Jadi kita tuh bagaikan kayak naik pesawat lah kalau kita bilang sekarang. Nah, nengok surga dulu. Jadi burung tuh makan makanan surga, kita mendapat makanan surga. Minum dari sungai-sungai surga, kita mendapat minum dari air surga. Itulah orang-orang yang terbunuh itu. Wa ta'wi ila qanati. Falamma wajadu tiba maklihim wa mashrabihim wa makilihim. Apabila mereka telah mendapatkan keenaan dalam makanan-makanannya, ya, makanan-makanan mereka, minuman-minuman mereka, tempat-tempat tinggal mereka di surga, ya, di mana burung itu nenggek di surga, dia ikut tuh. Kemudian orang-orang yang mati syahid itu mengatakan, man yuballighu ikhwanina anna ana ahya'un fil jannati nurzaqun. Siapa yang mau beritahu kepada saudara-saudara kami yang belum mati syahid tentang keadaan kami di dalam sini, ya, kami diberi rezeki yang enak-enak dari surga. La'alla yajhidu bil jihad, agar mereka itu bersungguh-sungguh untuk berjihad. Wa yamkilu 'anil harb, supaya mereka tidak menjadi pengecut ketika berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ana uballighukum anhu. Akulah yang akan menjawab, akulah akan yang menyampaikan dari kalian untuk mereka. Maka Allah turunkanlah ayat, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Makanya lisyahidina 'inda Allahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 6 hal. Yughfar lahu min awwal daf'atin min damihi. Dia diampuni sejak darahnya pertama kali tumpah. Semua dosanya diampuni. Wa yara maq'adahu min jannah, dan diperlihatkan tempatnya di surga. Itulah dia sama burung itu tadi jalannya. Wa yujaru min azabil qabr, dan dia dibebaskan daripada azab kubur. Dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari pertanyaan-pertanyaan dari kubur. Gak ada dia ditanya-tanya. Orang mati syahid gak ada ditanya-tanya taruh muka ini gak ada. Bebas dia. Wa yu'manu min fadail akbar, dan dia diamankan daripada peristiwa-peristiwa besar daripada hari kiamat. Ketika goncangan hancurnya dunia, dia diamankan Allah. Ketika dibangkitkan manusia, ketika itu dikumpulkan sejengkal matahari daripada kepalanya, ya, beribu-ribu tahun kita berada di situ, dia diamankan. Ketika manusia ditimbang amal ibadah baik buruknya, dia diamankan. Ketika orang lewat titik Siratal Mustaqim yang perjalanannya lebih kurang 1000 tahun, dia diamankan. Udah masuk surga aja dia, tanpa hisab, tanpa perhitungan-perhitungan. Itulah enaknya orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala.
wa yada'u ala ajnihatihi tajan wa qar yaqutatu fiha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan dia dipakaikan mahkota yakut, mahkota kebanggaan orang surga, ya, di atas kepalanya. Yang mana mahkota itu lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Wa yujawwaj asnataini wa sab'ina zawjah min huril 'ain. Dan orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka akan dinikahkan dengan 72 pasangan dari kalangan bidadari. Oh, semangat Bapak-bapak. Kalau gitu siapa mati syahid, Pak? Ya. Mati syahid karena Allah atau karena bidadari? Karena Allah. Jangan salah niat. Nanti gagal syahidnya. Wa yasfa'u bisab'ina man aqaribihi. Dan dia berhak memberikan syafaat 70 orang yang dekat dengannya. Kalau orang yang hafiz Quran, dia memberikan syafaat 10 orang. Tetapi orang yang mati syahid 70 orang yang dekat dengannya. Maka dekat-dekat dengan pejuang-pejuang Islam. Titik. Nanti kalau mati syahid jangan lupa kebenaran. Tapi jangan ikuti aja, benar juang lah. Jadi jawab dengan Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa inna lahu ma fil ardi min syai'." Tidaklah seorang yang telah masuk surga tapi dia ingin lagi untuk balik ke dunia, padahal di surga itu apa saja yang nikmat-nikmat di dunia ini sudah dapat dia di surga, tapi dia ingin balik lagi ke dunia. Siapa itu? Asyahid, orang yang mati syahid. Kenapa? Innahu yatamanna an yarji'a ayyuqtala 10 marratin lima yara karamati. Karena orang yang mati syahid itu bercita-cita agar dia kembali untuk terbunuh lagi di dalam Allah sebanyak 10 kali. Kenapa? Karena dia melihat betapa enaknya kemuliaan orang yang berbunuh di jalan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lawadittu anni abzu fi sabilillah. Aku sangat ingin berperang di jalan Allah. Fa'uqtalu, kemudian aku dibunuh. Tsumma abzu fa'uqtalu, tsumma abzu fa'uqtalu. 3 kali Nabi ulangi. Kemudian aku udah terbunuh, dihidupkan lagi untuk berperang, kemudian aku dibunuh lagi. Kemudian aku dihidupkan lagi untuk berperang, kemudian aku dibunuh lagi. Itulah keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu enaknya orang yang terbunuh di jalan Allah. Karena kita nggak ada jaminan, Pak, Ibu, kita ini selamat ketika dikubur. Bisa nggak kita jawab nanti? Kita tunggu hari kubur tuh, dikubur tuh sampai hari kiamat tuh, hancurnya dunia baru kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, ya, Yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina li yawmil miqa'in ma'lum qiyaman 40 sanah yantazirul fasl wal qada'. Allah mengumpulkan makhluk-makhluknya, terutama manusia, ya, dari pertama kali yang diciptakan sampai di akhir pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari mahsyar. Mereka berdiri dan melihat matanya ke atas sambil menanti diri mereka diproses satu persatu selama 40 tahun. 40 tahun waktu akhirat. Bukan 40 tahun waktu. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya bilangan hari, satu hari di sisi Tuhanmu itu bagaikan 1000 tahun dalam bilanganmu. Jadi satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Kalian apa? 40 tahun berapa itu? 1 tahun 350 hari. 360 hari. 360 hari dikalikan 40 tahun. Dikalikan lagi 1000. Wah, itulah dia. Itu masih nunggu, belum lagi diproses. Belum lagi dihisab. Bagaimana lamanya? Belum lagi nanti ditimbang. Belum lagi melewati titik syirat. Maka orang yang mati syahid nggak ada itu lewat semua. Masuk surga langsung dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itulah enaknya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, bercita-citalah kita untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man sa'alallahu syahadata bil qisti balaghahu Allahu manazil syuhada wa imma ta'ala bil rasul. Siapa yang berdoa mohon kepada Allah dengan benar-benar untuk minta mati syahid, maka Allah akan memberikan dia kedudukan syahid meskipun dia itu matinya di atas tempat tidur. Jamaah Allah Subhanahu. Jamaah dengan Allah Subhanahu taala. Itulah fadilah-fadilah dari orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang ingin masuk Islam. Ketika itu namanya itu adalah Bashir bin Khasasiyah. Kata Bashir bin Khasasiyah, ataitu Nabi SAW abai'ahu 'ala al-Islam. Aku mendatangi Nabi SAW untuk mengikuti dia agar aku masuk Islam. Masyaallah ta'ala, kemudian aku diberikan syarat oleh baginda Rasulullah SAW. Apa syaratnya? Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Wa tusallil khamsa, dan salatlah engkau 5 waktu. Wa tasum Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Wa tu'addi zakat, engkau tunaikan zakat. Wa tuhajjul bait, engkau berangkat haji. Wa tujahidu fi sabilillah, dan engkau berjihadlah di jalan Allah. Baru Bashir mengatakan, ya Rasulullah, amma sanatani la atiquhuma. Wahai Rasulullah, adapun 2 hal aku tidak mampu untuk melakukannya. Apa itu yang dia mampu? Berzakat dengan berjihad. Bersedekah dengan berjihad. Fa amma zakat, fa amma shadaqah, adapun sedekah, fa mali illa isru jawdin kunna risluhunna ahli wa amulatuhu. Adapun sedekah atau zakat, aku tidak memiliki apapun ya Rasulullah, kecuali hanya ada beberapa ekor unta tunggangan titipan ya Rasulullah untuk mengangkut barang daganganku dan keluargaku. Fa'amal jihad, adapun jihad ya Rasulullah, yas'umuna annahu man walla faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Orang-orang mengatakan gini ya Rasulullah, dan menganggap kalau orang yang lari daripada medan jihad, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhafu idza qatarani qitalun karihtul maut ja'ashat nafsi. Aku khawatir ya Rasulullah, jika aku ini hadir ketika medan jihad, di medan jihad aku hadir dalam berperang, tiba-tiba aku takut mati, aku melarikan diri. Maka Nabi memegang tangan Bashir bin Khasasiyah dan mengatakan, la sadaqatan wa la jihad, fabima tadkhulul jannah. Engkau tidak bersedekah dan tidak berjihad, mau dengan apa engkau masuk surga? Cuma mengharap sholat kita saja, puasa kita saja, haji wala alik, tak mau berjihad, tak mau sedekah, mau dengan apa kita masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian itu menyangka kalian masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal kalian belum didatangkan cobaan-cobaan, goncangan-goncangan, penderitaan-penderitaan bagaimana orang-orang terdahulu. Masahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan. Kenapa melarat? Habis hartanya untuk berkorban jalan Allah. Dan goncangan-goncangan, fitnah, tekanan banyaklah. Hatta yaqula Rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Hingga para rasulnya dan orang-orang beriman itu pun mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Kenapa kok bisa mengatakan demikian? Karena tidak tahan lagi secara manusiawi. Tapi Allah hibur para rasul dan orang beriman, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi pertolongan Allah itu datang bukan di awal-awal biasanya, di akhir-akhir. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim dicampakkan dalam api itu, dia tak nyangka dirinya itu bisa selamat. Tetapi Allah yang selamatkan. Nabi Musa bisa membelah lautan, tak sangka dia. Tapi ujung-ujungnya diselamatkan Allah. Suatu yang mustahil di luar akal manusia bisa Allah berikan.
bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengorbankan harta dirinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siap memperjuangkan agama? Siap memperjuangkan agama? Siap mati syahid? Takbir! Takbir! Nabi Muhammad. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala yuwalluhumul adbara." Fala tuwalluhumul adbara. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian, maka janganlah kalian mundur ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Siapa yang lari mundur ke belakang ketika dia diserang, kecuali orang-orang yang mundur untuk mengatur strategi perang, kecuali orang-orang yang mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan yang lebih kuat dari kalangan orang beriman. Selain daripada itu, dia lari, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan tempatnya di neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di neraka jahannam. Maka Islam bukan mengajarkan kita untuk mengecut. Apabila kita diserang, serang balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tahinu bi ibtila'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar musuh-musuh kalian. Jika kalian merasakan penderitaan, mereka juga merasakan penderitaan tersebut. Tetapi kalian masih bisa berharap kepada Allah, sedangkan mereka tidak bisa berharap. Maka kalau umat Islam sudah ada disentuh fisiknya, dihabisi, imam-imam masjid ditikam, ulama-ulama diculik, maka siap untuk berjihad di jalan Allah. Jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut mati. Apabila mereka kasih suatu senjata yang bisa buat kontak kadir, jangan kontak kadir. Rapatkan barisan dengan Allah Subhanahu wa taala. La antum asyaddu fi sudurihim min Allah. Sungguh kalian itu lebih ditakuti di hati mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. La yuqatilunakum jami'an illa fi khuraq muhassaratin aw min wara'il judur. Mereka tidak akan berani untuk memerangi kalian kalau kalian itu berhimpun, kecuali kalau kalian terkepung di markas benteng-benteng mereka, atau mereka memerangi kalian dari belakang tembok. Maksudnya apa belakang tembok? Ya udah jedar. Snack. Berani kayak gitu. Kalau jumpa langsung nggak berani Pak. Karena Allah katakan langsung, dan antum asyaddu ruhbatan fi sudurihim Allah, karena sungguh kalian itu lebih ditakuti di hati mereka itu daripada Allah. Makanya kita harus berani. Makanya Rasulullah SAW pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital, kobarkan semangat kepada orang-orang beriman untuk berperang. Ayyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika jumlah kalian itu ada 20 orang yang sabar ketika perang, ya, bukan emosi nggak karuan, tapi dia dengan ketenangan perang, sabar. 20 orang saja dapat mengalahkan 200 orang daripada mereka. Ini firman Allah, strategi perang dalam surat Al-Anfal ayat 65. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Jika jumlah kalian itu ada 100 orang, kalian dapat mengalahkan 1000 orang. Makanya ketika perang Badar itu umat Islam itu cuma 300 orang. Ya, alat perang, senjata perangnya ala kadarnya. Enggak jago-jago kali kayak orang-orang kafir Quraisy. Orang Quraisy sangat lengkap senjata perangnya, tetapi mereka kalah cuma dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalah. Kenapa? Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin.
Wa anzala junudin lam tarawha. Allah memberikan keterangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman, dan kemudian Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak dilihat oleh mata. Ditebas, belum sampai pisaunya udah putus kemarin. Itulah pertolongan Allah Subhanahu. Begitu juga pada perang Uhud, umat Islam sudah hampir masuk ke titik menang. Tahu siapa yang udah pernah ke Madinah itu ada namanya Gunung Uhud. Kenapa dibilang Uhud? Uhud itu artinya diambil dari kata wahid atau ahad. Makanya bilang Uhud, Uhud itu tersendiri ya. Kalau gunung di sekitar Madinah yang lain itu berderet pakai bukit barisan ya, bergandeng-gandeng. Tapi Uhud tidak, dia tersendiri. Makanya dibilang Uhud. Ketika itu umat Islam 1000 orang, tapi musuh lebih daripada 3000 orang. Umat Islam hampir menang ketika itu. Cuma kalah gara-gara apa? Gara-gara ada yang tertipu dengan harta benda, tertipu dengan fitnahnya dunia. Yang seharusnya niatnya berjihad, ingin mendapatkan harta rampasan perang duluan. Nabi SAW sudah perintahkan berenggu pemanah, jangan ada bergerak sampai ada komando dari baginda Rasulullah SAW. Maka ketika itu di Gunung Uhud, ya, ini umat Islam sudah mengusir orang kafir ketika itu. Orang kafir sudah lari. Dan di Gunung Uhud ini ada regu pemanah. Maka dilihat orang-orang kafir sudah lari, maka mereka melihat banyak harta rampasan perang. Mereka turun gunung untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Tahu-tahu orang kafir ada juga di gunung sebelah, bukit sebelah, ya. Melihat umat Islam lagi turun gunung pemanahnya, maka orang itu musik gitu. Musik, maka diserang oleh umat Islam. Yang orang kafir yang udah lari ke sana menengok ada peperangan, diserang umat Islam sana, maka mereka pun balik lagi. Maka yang kalah umat Islam itu gara-gara cinta dunia. Man kana fid dunya hammahu farradallahu amrahu. Siapa yang tujuannya adalah dunia, maka Allah akan buat cerai-berai, hancur lebur urusannya dengan Allah. Maka jangan sampai Pak Ibu, ketika kita berjihad, kita tergiur dengan harta benda, maka itu akan membuat kita kalah jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat fadilah dari jihad dan keutamaan dari jihad. Kapan kita itu jihad? Kita itu jihad apabila kita diusir dari tempat kita dan kita agama ini telah diinjak-injak dan dibunuhi umat-umat Islam. Maka kita harus berjihad. Nanti ada komando dari ulama-ulama kita, termasuk Habib Rizik Syihab. Ya. Tapi untuk sekarang jihad kita adalah apa? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak terhadap hal-hal yang zalim di hadapan Allah SWT. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan umat yang banyak dan untuk kemaslahatan atasan-atasan kita juga. Kenapa? Kalau kita biarkan dia dalam perbuatan zalim tersebut, nanti mati di akhirat dia disiksa. Karena Islam ini rahmatan alamin, maka kita nasihatilah. Kita suruhlah dia jangan zalim lah. Supaya apa? Supaya dia mati nanti dia diampuni Allah dosanya. Bukan kita umat Islam itu benci, bukan. Tetapi kita ini sayang sama atasan-atasan kita ini. Nah, makanya kita ini menasihatinya, bukan mendukung kezaliman-kezalimannya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi semangat untuk kita semua. Dan janganlah kita takut untuk berjihad di jalan Allah, karena orang-orang yang berjihad di jalan Allah akan diselamatkan Allah di dunia maupun di akhirat dan dibebaskan dari azab kubur dan hisab pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua nanti menjadi orang-orang yang syahid di jalan Allah. Apabila kita syahid nanti, jangan khawatirkan anak istri kita bagaimana, mereka nanti Allah yang tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah sendiri. Maka dari itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, apabila musuh menyerang kita, maka jangan kita mundur ke belakang, tetap bertahan. Ya. Apabila ada satu orang yang disandra dan ditawan oleh musuh, ditangkap, maka minimal 20 orang datanginya. Karena 20 orang itu dapat mengalahkan 200 orang.
Jangan kawannya udah disandra lari semua. 20 orang minimal datangnya. Kalau banyak yang sandra 100 orang itu dapat mengalahkan 1000 orang. Gitu jawaban Allah SWT. Kalau kita rame-rame, kita tak berani dibantai tidak berani. Kalau kita berhimpun 20 orang saja dapat mengalahkan 200. Bagaimana caranya? Itu kehendak Allah. Allah turunkan tentara-tentara yang tak dilihat oleh mata jamaah dengan Allah. Maka itu harus kita yakini karena itu firman Allah. Jangan ragu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja yang dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara mengenai tema kita hari ini. Dan pada protokol ini saya kembalikan nih Pak. Ya.